Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Atira TV dimanapun berada. Ketemu lagi dengan saya Pak Nurholis di channel kebanggaan kita, Atira TV. Baik, pada kesempatan kali ini kita yang akan membersamai kita adalah seorang, yang luar biasa, merupakan alumni dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Nah, sebelum kita memasuki bincang-bincang kali ini, beberapa catatan terkait beliau akan saya bacakan. Baik, sosok bernama lengkap Delia Amanda, merupakan lulusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Gadjah Mada, konsentrasi linguistik, yang memiliki pengalaman kerja di bidang pengabdian masyarakat, analisis data semantik, editor bahasa, dan terlibat dalam proyek UNESCO dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Catatan prestasi dari seorang Delia Amanda yang pertama adalah penulis buku inovasi pengolahan dan pengelolaan produk unggulan berbasis ekonomi digital di daerah tertinggal. Yang kedua, penulis buku inovasi pemasaran produk unggulan di daerah tertinggal. Yang ketiga, sebagai asisten ahli penyusunan buku Pusdatin dan Kementerian Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. Yang keempat, penyusun desain mata kuliah Pancasila dan Bahasa Indonesia Perguruan Tinggi Indonesia yang disetujui oleh UNESCO. Nah, Sobat Atira TV, sosok Delia Amanda ini, menempuh pendidikannya di SMA Islam Atira Boarding School Bone, dan menamatkan pendidikannya tahun 2015. Nah, beliau juga, kemudian melanjutkan di, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2015 dan selesai di tahun 2019. Sebagai Menteri Hubungan Masyarakat di KMSI UGM 2017, kemudian Komisi 3 Legislasi BPM FIB UGM 2018, serta termasuk santri di Lembaga Pendidikan Insani Yogyakarta. Oke, nah saat ini, seorang Delia Amanda itu sibuk sebagai freelancer di teks data annotator, kemudian sebagai pekerja paruh waktu di layanan masyarakat dan kerjasama Direktorat Pengabdian kepada Masyarakat UGM, lalu sebagai freelancer di konsultan penelitian dan, editor di Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, serta staf editor di Digital Publishing Gema Insani tahun 2020 sampai sekarang. Jadi, di antara prestasi yang mentereng itu, satu hal yang kemudian menjadikan sosok Delia Amanda ini menjadi teladan untuk seluruh generasi muda bahwa, beliau itu tetap orangnya itu rendah hati dan tidak sombong. Nah, langsung saja mungkin kita sapa narasumber kita, siang hari ini. Selamat siang, Delia. Selamat siang, Pak. Baik, saya manggilnya apa nih? Kakak, Aduh, Ibu, jangan, Pak. atau Kakak aja ya? Panggil Kak Delia aja ya? Oke, oh, karena boleh. segmen heeh, karena pemirsa kita ini, anak-anak muda yang berprestasi tentunya di, Atira dan seluruh generasi muda di Indonesia. Jadi Masya Allah. supaya lebih akrab mungkin kita, sapanya Kak Delia aja ya, boleh ya? Oke, boleh. Oke, jadi sekaligus kan agak umur kita kan nggak beda jauh ya, satu Waduh. satu tahun, 2 tahun gitu. Oke. Baik baik baik. Mmm, maaf nih Kak Delia ya, di, kurikulum vitae yang dikirimkan itu nggak ada tuh tertera, dari mana dan tanggal berapa Kak Delia lahir. Bisa nggak sekalian Oh, disampaikan iya. kepada sahabat-sahabat Atira? Kak Delia ini dari mana sih asalnya? Oke. Sebelumnya saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam. Mmm, jadi mau perkenalan dulu. Tadi sesuai dengan yang disampaikan sama Pak Holis, nama saya Delia Amanda. Saya juga angkatan 2 dari SMA Islam Atira Boarding School Bone dan menamatkan pendidikannya di Linguistik Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, sebenarnya saya juga asli dari Kabupaten Bone. Kemudian
Tadi apa lagi ya, Pak? Aslinya Lahirnya tahun Borneo berapa? gitu. Ya. Lahirnya 97 gitu. Oh, tahun Jadi 97. Ya. iya betul, Pak. Tidak jauh beda kan sama Pak Holis? Ya, saya kira 2007 tadi. Tapi Pak Holis dibalik ya, Pak ya? 97-nya dibalik. Iya, iya. Canda. Baik, nih tadi kan, disampaikan bahwa, Kak Delia ini lulusan Bahasa dan Sastra UGM, konsentrasi linguistik. Nah, bisa nggak Betul. dijelasin tuh, itu jurusan seperti apa sih supaya teman-teman atau sahabat-sahabat di Atira juga tahu, sempat ada yang minat tuh nanti ambil jurusan yang Oke. sama? Nah, sebenarnya kenapa saya mengiyakan tawaran untuk menyapa adik-adik di sini itu salah satunya juga seperti itu. Karena Mhm, jurusan saya kan Bahasa dan Sastra Indonesia, kemudian ambil betul. konsentrasinya linguistik. Nah, banyak tuh yang nanya Bahasa dan Sastra Indonesia itu belajar apa sih, Delia gitu. Terus Mhm. lebih bingung lagi mereka saat saya memperkenalkan kalau saya ambil konsentrasi linguistik. Wah, linguistik itu apa gitu. Terus saya jelaskanlah di dalam Bahasa dan Sastra Indonesia itu kan nama prodi ya. Nah, biasanya Betul. di dalam satu prodi itu ada konsentrasinya. Konsentrasinya itu saya kurang tahu ya di beberapa universitas memang mengkhususkan atau tidak, tapi kebetulan di tempat saya itu dikhususkan. Jadi untuk semester 1 dan semester 2 itu kita mengambil mata kuliahnya umum, pelajarannya itu bahasa dan sastra campur. Nah, nanti di semester 3 akan dibagi konsentrasinya. Kalau nggak salah, bukan. Mhm. Yang pasti konsentrasinya ada 3. Yang pertama filologi, linguistik, dan sastra. Itu kalau filologi itu kajian tentang naskah lama. Kalau linguistik itu kajian tentang kebahasaan, sastra itu ya tentang sastra gitu. Jadi kalau misalnya Mhm, mhm. linguistik itu lebih ke tata bahasa, perkembangannya, bagaimana kita menggunakan bahasa, bagaimana pragmatisnya, dan lain sebagainya. Kalau di sastra ya bagaimana perkembangan sastra, kemudian yang macam puisi, cerpen, novel, drama, teater, kayak gitu. Mungkin teman-teman pendengar juga, teman-teman pendengar ini kayak udah radio, teman-teman Nggak yang apa-apa kan? mendengarkan. Iya Mhm, betul. mhm. Teman-teman yang mendengarkan sudah ini ya sudah dekat sekali dengan sastra, apalagi teman-teman Atira yang setiap hari mungkin membaca buku entah itu fiksi dan non fiksi gitu Pak. Oh, jadi kalau konsentrasi linguistik itu lebih kepada perkembangan kebahasaan ya? Dan ini kebahasaan Indonesia begitu ya? Iya betul, ketatahbahasaan. Wah, berarti Atira TV kesempatan kali ini ndak salah undang orang nih ya. Karena, tema Wow. yang akan kita bahas kali ini adalah, mempelajari manusia, memahami manusia lewat bahasa. Berarti, ndak salah nih ngundang pakarnya nih hari ini, seorang pakar linguistik dari Universitas Gadjah Aduh, Mada. jadi malu kalau dibilang pakar. Bukan Pak, ini saya juga Ndak sedang belajar. Oke, oke. Karena memang ya sobat Atira di rumah, Atira tuh memang, tujuannya di gerakan literasi Atira itu memang mengundang sosok-sosok yang, betul-betul, memahami bagaimana, menerapkan literasi dalam kehidupan keseharian. Nah, tentunya untuk memahami manusia lewat bahasa juga kita perlu tahu bagaimana sebenarnya, prosedurnya atau bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena biasanya kita sebenarnya sudah melakukan, cuman belum ngeh aja bahwa kita ini sedang memahami seseorang lewat bahasanya. Nah, oke, ada lagi nih Kak dari CV yang tadi sampaikan, di situ ada, tertulis, penyusun desain mata kuliah Pancasila dan Bahasa Indonesia yang disetujui oleh UNESCO. Ini kok ada keterlibatan PBB nih Kak, bagaimana bisa dijelaskan Kak? Iya, jadi itu sebenarnya diminta tolongi oleh kampus kali ya. Iya betul. Itu diminta tolongi sama kampus. Jadi di kampus saya kebetulan itu ditunjuk sebagai kampus yang mengelola. Oke, saya kasih gambarannya dulu sebentar. Jadi di tahun berapa ya? Di tahun 2018 akhir kalau nggak salah, itu kita mencanangkan
pembaharuan kurikulum di perguruan tinggi gitu. Kemudian ditindaklanjutilah dan itu juga disepakati oleh UNESCO. Jadi itu semua negara di dunia ini kita perbaharui kurikulumnya. Kemudian di Indonesia itu ditunjuk UGM sama UPI untuk menjadi koordinator di bagian itu. Nah, kebetulan di saat itu saya diminta tolongi. Awalnya sih sebenarnya hanya untuk bantu-bantu gitu Pak urusannya. Nah, tapi lama-kelamaan karena sering ikut rapat mungkin, karena sering ikut konferensinya, jadinya ngerti juga dan kebetulan saya anak sastra Indonesia, saya juga dimintai bantuan di revisi-revisi seperti itu. Nah, sebenarnya itu ada 25 mata kuliah. Jadi mata kuliahnya itu tidak semuanya direvisi, hanya 25 saja, tapi 25 itu dibagi dua sama UPI dan UGM. Akhirnya karena saya ada di UGM dan saya anak sastra Indonesia, jadi dinilai bisalah membantu di bagian sini, di bagian sini. Nah, tapi lama kelamaan tuh jadi ya udah pegang aja sendiri satu mata kuliah gitu. Terus tambah-tambah lagi kayaknya Pancasila bisa juga nih seperti itu dan perencanaannya juga dipaparkan di beberapa tingkat. Yang pertama di fakultas sendiri, kalau misalnya di mata kuliahnya sastra Indonesia berarti di Fakultas Ilmu Budaya. Kalau misal di mata kuliah Pancasila berarti di Fakultas Filsafat gitu. Setelah Oh itu gitu baru ya. deh dibawa, iya Pak. Jadi setelah itu baru dibawa ke ranah konferensi nasional dan disepakati. Kemudian kita kontek-kontekan sama UNESCO karena kebetulan ini proyeknya UNESCO. Jadi kita kirim ke UNESCO, ada revisi baru direvisi lagi, kemudian dikirim lagi sampai akhirnya kurikulum itu fix gitu. Nah, tapi saya kurang tahu juga Pak kapan diterapkan. Cuma nantinya akan diterapkan seperti itu. Baik, baik. Jadi Sobat Atira bisa bisa dengar disimak ya bagaimana kemudian alumni Atira itu jangankan bekerja atau berkarirnya ya, bantu-bantunya aja levelnya internasional. Waduh. Jadi tadi perlu digarisbawahi dari bahasa Kak Delia itu bantu-bantu aja, bantu-bantu. Ini bantu-bantunya levelnya internasional ya. Baik, baik. Kita ke pertanyaan yang lebih serius. Oke. Gini Kak, terkait aktivitas yang sekarang sedang digeluti nih di bidang editing, kemudian consulting, penelitian dan humas, itu seberapa banyak sih aktivitas literasi Kak Delia yang di luar aktivitas literasi yang memang menjadi aktivitas pekerjaan Kakak? Jadi kan ini Oke. kan pasti membaca nulis ya, membaca menulis pasti pasti menjadi keseharian ya. Cuman ada nggak aktivitas literasi di luar yang memang menjadi kewajiban Kak Delia di keseharian? Oke. Jadi karena itu berarti pribadi banget ya, Pak, terlepas dari Mhm, mhm. pekerjaan, iya. Betul, betul, heeh. Oke, jadi, sejak kapan ya? Sepertinya sejak kuliah, di awal-awal kuliah, saya merasa kalau misalnya memang membaca itu bukan hanya sekedar, hobi membaca, menulis, itu bukan hanya sekedar itu, tapi memang kita sebagai manusia yang, harusnya berkembang ya, itu membutuhkan membaca gitu. Dan karena kesadaran itu, saya mulai membaca semua apapun yang bisa saya baca. Jadi saya baca dan memang waktu luangnya itu saya memang gunakan untuk membaca. Kalau misalnya yang lain-lain digunakan untuk scroll media sosial, itu saya juga seperti itu karena saya juga ya anak milenial yang tidak terlepas dari media sosial. Tapi di sisi lain setiap weekend itu pasti saya memegang buku gitu atau enggak membaca. Kalau misalnya di keseharian saya sih karena sekarang apalagi aktivitasnya sudah padat sekali ya, jadi saya membacanya dari Medium, kemudian dari artikel-artikel yang menurut saya terpercaya, atau buku-buku misal nih. Jadi kayak kadang tuh satu minggu karena semangatnya untuk membaca itu tinggi ya, ditumpuk aja tuh bukunya. Tapi nggak selesai semua Pak, belum selesai. Itu karena ya anaknya memang selalu tertarik sama yang lain, belum menghabiskan satu, beli lagi yang satu atau ambil lagi gitu. Gitu, Pak.
Iya iya, berarti, tetap kultur membacanya itu dijaga ya, karena, setahu saya dari dulu memang di Atira itu bahkan sambil ngantri makan itu anak-anak memang pegang buku ya, Baca buku ya, Pak. heeh, iya Nah, jadi, betul-betul mhm, itu juga jadi catatan dipakai. oke, jadi ini jadi catatan juga ya untuk, sahabat-sahabat Atira di rumah bahwa, di yang namanya, anak literasi tuh bagaimanapun sibuknya, buku tuh tidak pernah terlepas di tangan. Dan, spesialnya lagi bahkan ya kalau di dulu waktu angkatannya bahkan mungkin saat ini di Atira itu, sambil ngantri itu bahkan ada juga yang sampai tadarus Al-Qur'an, sampai sampai Masya sambil membaca Al-Qur'an Allah. ya. Hmm, Jadi itu, luar biasa sekali ya. iya. Yang mungkin yang agak yang heran mungkin kalau sambil ngantri makan sambil puasa. Nah itu agak Waduh, ganjil itu kalau itu bertolak belakang ya, Pak. kalau belakang itu. Baik, mmm, Iya. oh jadi betul-betul, menjaga ya istilahnya, wawasan kemudian kosakata dari, kegiatan membaca di keseharian di luar aktivitasnya. Kalau nulis gimana? Karena ini kan di sini nulis buku ya, nulis buku kan bagian dari project. Ada ndak nulis-nulis sastra gitu di Iya, sela-sela kesibukan atau mhm. puisi gitu mungkin? Iya, jadi, seperti tadi yang saya katakan, jadi saya lebih aktif di Medium gitu. Kalau misalnya teman-teman Mmm, penasaran dan mau baca tulisan-tulisannya bisa di medium.com @azanmaghrib. Cia, promosi. Nggak bisa apa-apa. di-follow ya nanti. Nah, sebenarnya kenapa literasi ini menjadi hal yang sangat penting untuk saya, itu karena pertama dari basic pendidikannya memang bahasa dan sastra Betul, Indonesia, jadi mhm, harus membaca, harus banyak menulis, dan meskipun konsentrasinya linguistik, itu, apa ya, kadang juga orang-orang, bertanya ke kita yang which is anak linguistik ditanyakan tentang sastra. Makanya kalau dari situ kan tidak mmm, mungkin ya kita, "Wah, saya bukan anak linguistik, saya bukan anak sastra, saya anak linguistik." Kan sastra, nggak mungkin juga kan seperti itu, Pak. Jadi ya udah mhm kita harus, menutrisi juga ilmu kita di bidang sastra supaya kalau mhm. misalnya ada orang yang bertanya, kita bisa jawab dengan sepengetahuannya kita aja. Nanti kalau misalnya, pertanyaannya lebih lanjut, kita bisa, menghubungkan mereka ke yang expert gitu. Dan menurut saya itu memang lebih penting ya Pak, gimana kita Mhm, membaca kemudian menerapkannya, ke tulisan itu memang sebuah modal besar untuk kita hidup karena, betul, membaca itu tidak ada ruginya dan membaca serta menulis itu bisa, mengetahui kemampuan kita, potensi kita, dan lain sebagainya gitu. Bahkan, kemarin saya lihat sebelum ini saya lihat pembicaraan Bapak sama Pak Taufik itu Taufik. tentang iya, tentang apa ya, debat ya Pak kalau nggak salah. Iya, tentang Nah debat, itu juga tentang berbicara. disebutkan betul, Mmm, itu juga disebutkan kalau, hubungannya antara membaca, menulis, dan berbicara itu sangat erat. Jadi memang, kalau misalnya mau pintar, berbicara ya membacalah dulu, kemudian menulislah dulu. Dan itu tuh bukan tidak memilih pekerjaan dan tidak memilih siapapun ya, itu menurut saya adalah modal untuk ke semua orang. Karena ya kan, apa sih tujuan kita untuk hidup? Ya tujuan kita untuk membangun kehidupan yang lebih baik untuk digunakan di masa yang akan datang dan salah satunya adalah membaca gitu. oke oke. Baik, nah bicara tentang membaca nih ya, pasti kan ada, paling tidak, genre yang paling dominan atau yang paling disukai. Itu lebih ke sains atau lebih ke fiksi atau ke sastra? Kalau, Kak Delia Mmm, ini? kalau saya sih tipe orang yang mendengarkan kalau sains, karena kebetulan, Mmm, sains itu kan banyak kode-kodenya ya, Pak, ya. Jadi kalau misalnya hanya iya sekedar betul. baca itu saya tidak puas gitu. Kalau misalnya untuk sains Mmm, itu lebih, kalau misalnya di lingkungan saya itu disebutnya dengan metode gosip. Jadi metode gosip gosip ya? iya, Betul betul jadi betul. metode gosip itu, saya nanya ke temen saya kemudian dijelaskan, oh gitu, tapi ini kayak gini," gitu. Nanti Mmm, dijelaskan seperti itu. Tapi jatuhnya lebih ringan dan saya lebih paham kalau seperti itu. Kalau misalnya mmm, keseharian saya membaca,
benar-benar tertarik untuk membacanya itu lebih ke sekarang sih lebih ke kesehatan mental ya Pak. Oh, Makanya saya juga psikologi? tertarik nih. Iya betul. Saya juga tertarik Mmm, ketika tema yang sekarang kita bahas adalah memahami manusia gitu. oke oke. Tapi belum nih, kita belum masuk kayaknya ke bagian Oke yang oke. itu. Ya, masih masih saya kasih pengantar dulu ya terkait itu. Eee, ya jadi metode gosip ya, oh bisa juga nanti kita, terapkan ya Sobat Atira. Atau Iya. mungkin kalau di metode gosip, siapa tahu ada keyword-nya mungkin kayak, "Lo tahu nggak sih?" Gitu ya. Itu, apa ya, karena saya dan teman-teman itu, kebetulan sama ya cara belajarnya ya metode gosip. Mmm, Jadi misalnya ketika kita, mengeluarkan suara menjelaskan tentang sesuatu, mhm, itu secara tidak langsung kita juga me-recall memori yang ada di otak, me-recall, mmm, ingatan-ingatan kita tentang sesuatu itu. Dan, kalau misalnya pun saya tidak bertanya, ya teman saya yang, "Eh, tahu nggak sih gini 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 gini." Kalau misalnya teman saya tidak inisiatif untuk memberitahu, biasanya saya yang bertanya gitu. artinya Gitu sih, gosip Pak. yang digiring ke sesuatu yang lebih positif, gitu di Iya, betul. oke, catatan kedua nih Sobat Atira ya. Baik, Eee, di beberapa pelatihan, literasi ada, apa mungkin tagline mungkin ya, mhm, yang me yang mengemukakan sesuatu seperti ini kira-kira bunyinya, "Kita adalah apa yang kita baca." Nah, kalau menurut Kak Dila itu gimana itu konteks kalimatnya? Kita adalah apa yang kita baca. iya. Kita adalah apa yang kita baca, karena apa yang kita belum baca itu belum masuk di pikiran kita, sehingga belum mempengaruhi apa-apa di diri kita, gitu. Mhm, Mmm, oke. Karena kan ada tuh yang, anak-anak rohis tuh bacaannya kan biasanya, buku-buku agama semua tuh. iya Jadi betul. begitu, bersikap, bertutur, itu selalu berdasarkan apa yang dibaca. Mungkin ada Iya, juga anak-anak masya sastra yang melo gitu, kalau ditanya, langsung akhirnya melo juga gitu. Apa memang seperti itu? waduh, Apa memang sebesar itu pengaruhnya dari apa yang kita baca sampai mmm, membentuk kepribadian kita? kalau sebesar itu pengaruhnya, saya rasa iya, Mhm mhm. sebegitu besarnya, tapi kalau misalnya menggiring apa yang kita baca itu menggiring di kehidupan kita, menggiring kehidupan kita seperti itu, nah, Mhm menurut saya itu yang lebih lebih penting dari membacanya. Ketika kita membaca satu buku nih misalnya, belum tentu, mhm. satu buku itu semua isinya benar, gitu. Jadi, dibutuhkan kecerdasan, memahami, kemudian kan kalau literasi gitu kan, Pak, ya, membaca Iya, dulu, kemudian dipahami, kemudian kalau misalnya menurut kita itu emang benar dan menurut datanya itu emang benar, ya boleh kita percaya. Tapi kalau misalnya tidak, ya kita harus memfilter lagi, cari buku lagi yang lebih, apa ya, lebih terpercaya dan kita baca lagi, kemudian dipahami lagi, dan baru deh kita misalnya bisa, menarik suatu kesimpulan dari 2 buku ini. Jadi, kalau misalnya, kalimat bahwa apa yang kita baca adalah mencerminkan diri kita sendiri, ya itu memang benar. Tapi, perlu lagi ditekankan bahwa tidak semua buku itu, sesuai dengan kehidupan kita, gitu. Jadi kita harus, menerapkan gimana, sebenar-benarnya literasi yang dimaksud itu yang memahami, kemudian, memiliki filter yang sesuai dengan kita dan tidak sesuai dengan kita, kemudian diterapkan di diri kita, baru deh ditanamkan di diri kita gitu, Pak. gitu deh. Memang kalau secara kasuistik ya, pernah nih, saya sendiri kan pernah mengalami di satu fase sebelum kuliah, Mhm. itu saya getol sekali baca kolom sastra di harian Kompas, yang Mmm, edisinya hari Minggu. Itu rutin oke. itu, setiap minggu saya tungguin itu, edisi edisi sastranya, mau dia kritik maupun, karya. Itu ternyata pada saat kuliah itu, agak terbawa sih bahasanya, kemudian, cara memilih kosakatanya. Oh Di iya satu betul. sisi, saya agak stop di situ karena saya mulai merasakan ada kekeringan di situ, karena mungkin apa mungkin Mmm,
di Kompas itu dia yang punya non-muslim ya, sehingga nilai-nilai religi itu jarang diangkat. Sehingga saya Iya, putuskan untuk berhenti, dan sekitar tahun berapa itu? 2006 sampai 2007 itu saya fokusnya di ini, buku-buku agama. Kayak Riyadhus Hmm, Shalihin, kemudian buku karangan Aid Al-Qarni, kemudian buku-buku fikih juga ada suka saya baca karena kebetulan di tokonya orang tua saya itu kan itu ya lebih banyak buku agama dan ternyata memang hmm, akhirnya saya coba bikin puisi itu kosakata itu muncul sendiri sehingga iya betul. langsung kayak apa ya terpanggil semua itu memori-memori dari buku yang kita baca. Nah, saya jadi berkesimpulan pada saat kuliah, ada teman saya tuh suka sekali ngomong jorok. Apa iya ini merupakan gambaran dari apa yang dia selalu alami setiap hari atau ini mungkin apakah itu merupakan representasi dari apa yang dia baca di kesehariannya, entah itu buku atau media sosial. Apa mungkin bisa seperti itu analisisnya, Kak Delia? Hmm, kalau sejauh ini yang saya pahami seperti itu memang. Dan perlu Mhm, kita garis bawahi lagi bahwa literasi itu kan bukan hanya dari bacaan. betul Literasi itu betul. bagaimana kita memahami ya kan. Bagaimana Mhm kalau misalnya seperti kasusnya teman Pak Holis tadi, mhm. ya mungkin saja dia tidak membaca buku yang membawa Positif. dirinya iya ke arah situ, tapi pergaulannya kemudian apa ya, pergaulannya itu yang akhirnya terbiasa dan terekam dalam dirinya sampai terbawa juga di kehidupan sendiri gitu, kehidupan pribadinya. Mhm mhm. Um, dan saya juga sepakat banget sih karena lagi-lagi yang disampaikan sama Pak Taufik dan Pak Holis di beberapa waktu yang lalu itu menarik statementnya bahwa apa yang sudah kita baca itu terekam dalam diri kita dan kemudian ketika kita berbicara itu terpanggil lagi. Jadi Mhm. sangat relate ya sama yang Bapak ungkapkan tadi dan saya juga setuju sih kalau misalnya hal-hal kayak gitu. Ya. Oke oke. Ya, nah itu tadi kan dari, pembaca dengan bersikap saat berbahasa ya, saat berbicara. Nah sekarang kita bergeser nih ke menulis. Nah, terkadang ada, siswa itu kalau disuruh menulis itu malu malu, bukan malu pada, pembacanya, tetapi biasanya bisa bisa jadi malu pada dirinya. Nah, Hmm, seperti ini. Jadi, ada oke anak oke, saya saya suruh tangkap sih. menulis suruh menulis, cerpen, saya suruh menulis cerpen. Saya bilang seperti ini, "Tulislah kisah hidupmu menjadi sebuah cerita Hmm, sastra." Tetapi dia tidak bisa menuliskan meskipun dia tahu dan dia mahir menulis. hmm, Alasannya apa? "Karena Pak, anu Pak, saya malu Pak," katanya. "Malu kenapa Nak?" "Nanti teman saya baca Pak," bilang, "pasti dia bilang, 'Pasti ini kisah kamu,' cie," gitu. Akhirnya dia malu tuh menuliskan, kisahnya atau hmm, kemudian, ada tugas nih, nulis puisi. Terus dia, ambil ambil, keputusan untuk menuliskan, kisah hidupnya. Nah, hmm, terus dibaca sama temannya, terus temannya bilang, "Ini pasti tentang kamu ya? Cie," gitu. Akhirnya dia malu. Nah, akhirnya hmm, timbul rasa malu dalam dirinya untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan. Nah, hmm, rasa malu ini kemudian menghambat dia atau menghalangi dia untuk mengekspresikan, apa namanya, perasaannya, mengekspresikan, apa yang dia rasakan menjadi apa, dalam sebuah karya. Nah, hmm. kalau menurut, Delia sendiri ini gimana nih cara mengatasinya? Atau mungkin pernah juga mengalami situasi seperti ini? Kalau pernah mengalaminya saya kurang ingat ya, Pak. Tapi kalau misalnya dibahas tentang permasalahan itu lebih ke bagaimana mengatasi dalam menulis gitu, mengatasi apa ya, mengatasi problem-problem dalam menulis. Mhm. Itu problemnya ada dari internal dan juga dari eksternal ya, Pak. Kalau Oh gitu misalnya ya? dari internalnya ya perlu dipahami bahwa ketika kita menyampaikan suatu tulisan gitu, mungkin kita harus berdamai dulu dengan apa yang kita tulis. Misalnya nih pengalaman hidupnya, entah Mhm dia malunya itu karena dia tidak mau orang lain tahu tentang hidupnya, atau yang kedua mhm. ya karena malu diksinya atau apa ya. Tapi berdasarkan petunjuk Bapak tadi ya mungkin karena
malu diketahui gitu ya Pak ya. Dan Kayaknya begitu. dan faktor eksternalnya itu teman-temannya juga agak butuh diedukasi sih gitu. Iya, Tapi mungkin saya juga pernah betul. seperti itu Pak waktu SMA, mungkin pernah. Mhm, Tapi menurut saya itu semua adalah proses pembelajaran yang mungkin kita bisa mengedukasi bahwa um, itu respon-respon seperti itu tuh tidak perlu gitu. Kenapa? Karena yang pertama kita paham bahwa teman kita belum belum jago nih untuk mengatasi apa ya, mengatasi damai dengan tulisannya sendiri. Jangan ditambah bebannya untuk ibaratnya menyurutkan motivasinya untuk tidak menulis lagi gara-gara ejekan-ejekan yang keluar dari mulut kita gitu. mhm, Dan kemudian perlu kita pahami bahwa tidak ada hal yang bisa diejek gitu dari sebuah mhm. sejarahnya orang ya kan. Kalau Iya, misalnya iya, menulis tentang perjalanan hidup kan itu berkaitan dengan sejarah diri pribadi masing-masing kan Pak. Dan itu mhm, tidak ada hal yang harus ditertawakan atau harus diejekkan meskipun itu sebenarnya hanya ceng-cengan ya, ceng-cengan biasa ala teman yang kayak cie cie padahal itu kan menyurutkan semangatnya dia ya Pak ya. semangat ya, betul. Iya, iya, iya. Itu, saya sih, menjadi kendala tersendiri pada saat memotivasi anak-anak dalam menulis pada saat kita itu mau rilis buku pertama di SMP tahun 2016 kalau saya nggak salah waktu itu. Jadi waktu itu saya bilang begini, "Yuk Nak, nulis tentang sekolah kita," gitu. Terus ada anak yang nyeletuk begini nih bilangnya, "Ngapain sih Pak kita nulis tentang sekolah kita, kan toh orang-orang di Bone juga sudah tahu, toh, teman-teman juga nanti yang baca bakalan tahu." Nah, terus saya bilang gini nih, "Iya kalau temanmu yang di Bone mereka tahu, temanmu yang di sekolah mereka tahu, tetapi bagaimana kalau tulisanmu dibaca sama, teman-teman yang ada di Jawa, teman-teman ada yang di Sumatera, teman-teman yang di Kalimantan. Tentu mereka akan menjadi sebuah informasi baru buat mereka. Jadi ndak apa-apa, tulis aja yang kamu alami di Atira. Karena, mengantri di ruang makan itu bukan kamu saja yang mengalami, orang lain juga pasti mengalami. Tetapi, cara apa, eee eee, tahajud, bersama, kemudian apalagi namanya, kegiatan Senin pagi yang berbeda, tentu ini menjadi informasi baru untuk teman-teman yang tidak ada di Atira dan ini bisa menjadi tambahan informasi buat mereka. Nah, di situ tuh mereka baru "Oh iya ya Pak, berarti ada gunanya juga kalian menulis kan?" Begitu. Baru deh mereka, oh nulis lagi tuh akhirnya, seperti itu. Iya. Nah, oke itu tadi, sudah masuk ke psikolinguistik nih kayaknya ya, gitu ya Delia ya? Psikolinguistik. Oke, oke. Nah, eee, apa namanya, ada juga nih dari Pramudia Anantatur, Mhm. kan ini tentang memahami manusia ya, memahami manusia. Katanya seperti ini nih, "Kalian boleh maju dalam pelajaran, mungkin mencapai deretan gelar kesarjanaan, apa saja. Tapi tanpa mencintai sastra, kalian itu tinggal hanya seekor hewan yang pandai." Apa Hmm. sepenting itukah sastra sebagai refleksi dari kehidupan manusia? Kalau menurut Dela gimana? Kalau saya sih sastra itu mencakup Mhm, semua sisi aspek, kehidupan, aspek mhm, kehidupan, dan itu tuh padatnya minta ampun ya, Pak. Seperti, mhm, ini buruk sih, tapi kayak kan ada tuh, waktu, Bapak Pramudia meninggal, itu mhm, kan, langsung tenar banget tuh semua kata-katanya di media sosial. Salah betul. satunya, "Saya ingin mencintaimu, aku ingin aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat disampaikan, abu kepada api." Apa kebalik ya? Pokoknya itu. Nah, kemudian saya permasalahkan dari diri saya sendiri. Mmm, Kayak orang-orang tuh paham nggak sih makna yang ada di lagu ini? Karena semua orang tuh mhm, nge-tweet, kemudian semua orang nge-post tentang itu. Tapi kayak ada keraguan tersendiri gitu karena di satu bait itu aja tuh banyak banget maknanya dan maknanya dalam banget gitu. Sampai akhirnya saya buat satu tulisan penjabaran dari kata-kata itu, secara dan strukturalis. iya betul, kalau misalnya mau dibaca di medium saya gitu. Betul, Mmm, Ternyata banyak orang yang belum memahami itu gitu dan,
Itulah uniknya sastra gitu. Ketika satu bait aja tapi banyak banget makna yang ada di dalamnya. Dan kalau misalnya dianalisis hanya sekedar lewat-lewat aja tuh mungkin kita belum mengupas habis makna yang ada di dalamnya gitu. Jadi kalau misalnya ini Oke. juga terkait sama pertanyaan orang sih kayak, hah, anak sastra nganalisis satu bait puisi yang isinya cuma empat empat bait Kata, selama itu gitu. Kemudian betul. masa sih skripsinya anak Sasindo hanya puisi yang kemudian dijadikan 150 halaman gitu, kok bisa? Nah, itu dia, karena orang-orang belum paham mungkin sepenting apa dan sedalam apa makna-makna yang ada di dalam puisi gitu. Jadi, dan ini yang perlu disosialisasikan, ini yang kemudian harus kita bangun pemahamannya orang-orang tentang setiap apa ya, setiap kalimat yang ada di dunia ini tuh mungkin memiliki banyak makna yang dari kita sendiri aja tuh kurang paham gitu. Dengan membaca kita juga bisa melihat sudut pandang orang kok gitu. Oh ternyata makna ini ada juga loh yang kayak gini. Oh ternyata makna ini ada juga loh yang kayak gini. Itu banyak makna dalam satu kalimat. Itu yang harus ditanamkan dalam literasi. Gitu ya. Bahkan, saya pernah menyimpulkan sesuatu nih ya dari kegiatan membaca saya. Saya tuh kalau membaca puisinya Chairil Anwar tuh kayaknya tuh, setiap, kata yang dia sampaikan itu Hmm, bagaimana mewakili jiwa semangat iya. hidupnya, mewakili, jiwa perjuangannya yang kemudian bisa tertular oleh semua pembacanya sehingga apa ya, percikan semangat itu kembali timbul. Tetapi di satu sisi ada, penyair lain anggaplah Khalil Gibran gitu ya. Khalil Gibran beberapa koleksi saya sempat satu 2 3 dibaca. Kok isinya pesimistis, kemudian pesimisme, kemudian patah semangat, kemudian gugur bunga, putus cinta. Akhirnya kayak orang yang bacanya mungkin langsung bisa jadi melankolis. Jadinya saya tuh bersimpulan bahwa seorang Chairil Anwar adalah jiwa yang penuh semangat dan, ingin selalu eksis dalam perjuangan hidup. Tetapi seorang Khalil Gibran adalah sosok yang pesimis dan membawa dampak negatif untuk generasi muda. Jadi saya langsung nyimpulkan, anak-anak muda jangan baca Khalil Gibran deh, bahaya tuh bisa bisa apa, lowbat nanti langsung kamu lagi Hmm, semangat-semangatnya baca Khalil Gibran langsung jadi mewek, langsung jadi nggak semangat hidup lagi, langsung jadi bahwa, life is only for love, only love is if love is ending it's nggak ada lagi pokoknya harapan. Jadi seperti itu saya menyimpulkannya bahwa, eee melihat akhirnya melihat penyair itu atau penulis puisi harus dilihat dari konteks isinya, bahwa, oh ini orangnya tuh Eee, karakternya semangat, oh ini orangnya tuh pesimisme, jadi seperti itu. Kalau menurut Delia gimana tuh? Apakah perlu kita memilah-milah, sosok penulis yang karyanya akan kita baca? Apakah itu penting? Kalau apakah itu penting, itu, tidak memilah-memilah secara langsung ya, Pak. Kalau misalnya Mhm, mungkin Bapak, tadi itu dulu, masih berpikiran kalau, semua karyanya seperti itu, mhm, atau mungkin, makna yang dia mau sampaikan memang seperti itu. Tapi ternyata, banyak kok makna pertama sekali baca yang kita tangkap itu mhm, ternyata berbeda sama makna kedua atau ketiga ketika kita selesai menganalisis. Misalnya kalau dalam, sastra itu kan juga kita harus perhatikan background-nya si penulis, kemudian mhm, keadaan di saat itu, seperti apa, bisa jadi kan dia mengeluh dalam karyanya, tapi ternyata itu ada sindiran dalam sosialnya, ternyata yang digambarkan aku dalam apa namanya, dalam karyanya puisi, itu mhm, bukan si penulisnya, aku si penulisnya, tapi mmm, bisa jadi dia menempatkan dirinya sebagai orang yang, dalam kesusahan nih, kayak gini-gini nih, ada yang pesimis nih, kayak gitu-gitu. Jadi, kayaknya Sir Didin deh yang pernah bilang bahwa kita itu sebagai penulis, boleh menjadi apa aja. Misal saya mmm, sebagai Delia, cewek, perempuan gitu, kemudian saya membuat karya, aku ingin, keluar gitu misalnya ya, "Aku ingin keluar dari mana Del?" Ya kan, itu kayak mhm, penuh
penuh maknanya juga, ada makna tersendiri, kita harus bisa pahami maknanya Delia, apakah Delia menempatkan dirinya sebagai perempuan, apakah dia menempatkan dirinya sebagai laki-laki, atau sebagainya, atau dan lain sebagainya, itu kan bebas banget, Pak. Dan itu tidak menutup kemungkinan apa-apa yang disampaikan oleh penulis itu adalah dirinya sendiri. Jadi kalau misalnya untuk memilah sastra mana yang harus kita baca, menurut saya itu memilahnya secara prinsip yang ada di dalam diri kita sendiri. Kalau misalnya memilah karyanya, saya lebih mendukung untuk membaca aja semuanya karena di otak kita pasti ada filternya gitu. Manakah karya-karya atau makna-makna dalam karyanya ini yang sesuai dengan prinsipnya kita, kemudian harus ditelaah lagi apakah sesuai dengan saya atau tidak. Karena sebenarnya setiap karya itu kan menyampaikan maknanya sendiri dan punya ceritanya sendiri, punya backgroundnya sendiri dan punya situasinya sendiri. Jadi kalau misalnya untuk memilah, wah saya nggak mau nih baca Hairul Anwar, saya nggak mau nih baca Khalil Gibran, itu menurut saya kurang bijak gitu. Ya, itulah manfaatnya kalau kita tuh bicara langsung dengan pakarnya. Jadi lebih luas menyasar ke aspek-aspek yang di luar kesempitan sudut pandang kita. Waduh. Baik, nah sekarang yang lebih serius dan lebih kekinian. Kita lagi ndak bakal bicara sastra lagi nih ya, kita ndak bakal bicara sastra. Bahwa oke lah, dari segmen yang tadi kita bisa simpulkan bahwa kita bisa baca seseorang, bisa baca karakter seseorang itu dari karyanya. Kita bisa belajar hidup dari karya sastra, oke lah. Nah sekarang saya mau keluar nih, ajak kamu keluar lebih di luar pembicaraan tentang sastra. Nah, tapi ini dijawab yang jujur ya, istilahnya bagaimana penilaian seorang Delia dari Oke. keilmuan yang di apa yang dibawa ya. Oke, saat ini kan banyak nih tokoh-tokoh agama yang berceramah dengan suara yang lantang, dengan tempo yang tinggi, ya. Bahkan tidak jarang melibatkan kata-kata yang kasar. Nah, apakah kita bisa menyimpulkan karakter seseorang itu dari diksi yang digunakan? Meskipun ada orang itu yang bilang seperti ini, jangan menilai dari caranya berceramah, karena orangnya tuh sebenarnya lembut gitu. Tetapi pada faktanya kita selalu mendengarkan di YouTube itu yang disampaikan itu kasar sekali gitu ya. Bahkan secara normatif, secara orang awam itu diksinya itu memang betul-betul di luar dari yang kita toleransi, dari yang kita tolerir. Nah, apakah salah kemudian saya kemudian menyimpulkan bahwa orang ini itu perangainya kasar atau karakternya kurang bagus seperti itu, atau apakah kita bisa nyimpulin itu karakter seseorang dari diksinya, karena anak-anak sekarang juga seperti itu ya, bahwa mereka karena lingkungannya ini kasar akhirnya ngomongnya kasar. Apakah itu kemudian bisa merepresentasi karakter yang kemudian nanti akan dia bawa ke masa depan, seperti itu Delia. Oke. Kalau misalnya secara manusia nih ya, secara orang Mm-mm. awam aja, secara sosial aja, kita kadang memang selalu menilai seseorang apa yang terlihat karena hanya itu yang bisa kita lihat gitu. Hanya Betul. itu yang bisa kita lihat langsung. Misal dari pakaiannya, dari cara bicaranya, kemudian diksi-diksi yang dia pilih untuk berkomunikasi sehari-hari itu kita bisa menilai seseorang dari situ. Iya, betul. Tapi kalau misalnya sebagai orang linguis, ya kita harus kalau kata dosen saya, anggap aja itu data. Jadi semuanya perkataannya itu baik, Wis. buruk, itu semuanya data. Nah, kalau misalnya orang awam ya udah nggak apa-apa. Kalau misalnya langsung memakai perasaan, ya itu kasar banget sih gitu. Nah, tapi kalau kita sebagai orang linguis, ya kita harus teliti dulu itu konteksnya apa, kemudian backgroundnya apa, tujuannya apa, di tempat mana dia ngomong kayak gitu, pendengarnya siapa, mitra tuturnya siapa. Nah, yang kemudian yang saya mau tekankan adalah seharusnya bukan cuma anak linguis yang punya pemikiran seperti itu, tapi kita juga sebagai manusia yang bergaul di sosial juga harusnya memiliki pemahaman seperti itu. Jadi kayak dengan memiliki pemahaman seperti itu nantinya akan membentuk pribadi yang lebih terfilter gitu. Misal
ada seseorang yang kasar ngomong ke kita gitu, terus kayak kita langsung, ih kasar banget sih gitu. Kemudian kita udah nggak mau berteman sama dia. Nah, menurut saya itu hal yang keliru gitu. Entah karena saya memang sudah punya, bukan sudah punya ilmunya sih, cuma kayak apa ya, sudah belajar mungkin ya, sudah Sudah, belajar kalau sudah punya ilmunya kayak, saya kira udah jadi ahlinya gitu. iya. Sudah belajar di linguistik, jadinya saya lebih ke, "Oh oke, kenapa dia kayak gitu ya? Kenapa kenapa dia kasar ya? Kenapa dia ngomongnya seperti itu ya?" Jadi hal-hal yang kayak gitu yang sebenarnya tertanam di dalam, apa ya, bawah sadarnya anak linguis kali ya. Jadi dan menurut saya itu yang lebih penting, untuk ditanamkan di zaman yang disruptif ini yang kayak Betul. ada orang yang kenalan sama kita. Baru aja kenalan, tapi kok ngomongnya udah langsung, misal kalau misalnya anak anak apa ya, anak, yang tidak terbiasa lo gue, langsung lo gue, itu kan kalau misalnya perkenalan tapi langsung pakai lo gue, itu kayak, apaan sih, so asik banget deh, apaan sih, kayak gitu kan. Cuman, kita harus, menjadi pribadi yang lebih paham akan keadaan manusianya. Dalam keadaan apapun itu manusianya, kita harus memahami, oh kenapa dia ngomong kayak gitu ya, oh kenapa dia kasar ya, apa karena dengan caranya dia kasar, dia bisa, apa ya, lebih menegaskan gitu pendapatnya, menurut dia gitu. Jadi kayak emang harus, dipahami sih. Nah itu dia pemahaman bahasa yang sepertinya agak kurang ya, karena saya pribadi juga, jujur aja pemahaman yang seperti ini kan, saya yakin Pak Holis juga mengerti ya, maksudnya kayak di linguistik kita juga diajarkan seperti itu, tapi tidak semua anak linguistik paham dengan, hal kayak gitu. Makanya kita juga harus membaca banyak, referensi-referensi, bukan hanya tentang ilmu teknologi yang kita pelajarin, tapi juga bagaimana memahami manusia, bagaimana psikologinya manusia, bagaimana sosialnya, bagaimana kita, memaklumi sesama manusia, itu perlu banget. Dan, kalau kasus-kasus yang belakangan terjadi, itu memang betul-betul dari segi linguistik, ya emang dipandang sebagai data, dan tidak ada juga salahnya kalau misalnya seseorang yang belum punya background linguistik itu langsung menangkap maksud, kekasarannya itu dengan kasar, dengan benar-benar, apa ya, murni kasar gitu. Nggak apa-apa juga, nggak ada yang salah dengan penangkapan orang, nggak ada yang salah dengan pemahaman orang. Itu, kembali lagi ke diri sendiri. Makanya kita terus belajar untuk memahami apa-apa yang ada di sekeliling kita, supaya lebih bisa memahami lah apa-apa yang terjadi. Gitu, Baik, Pak. baik. Udah udah Bapak tangkap nih. Jadi eh, orang bisa memahami manusia itu lewat ujarannya atau bahasanya, tetapi tidak serta-merta kemudian itu menjadi satu hal yang kemudian pasti, tetapi harus juga melihat sisi-sisi lain dari sosok manusia itu. Begitu ya, kira-kira. Betul. Makasih, Pak, Oh sudah iya, iya. menyimpulkan dengan baik. Baik, baik. Oke, saya kira kita sudah sampai nih di penghujung acara, tetapi tidak lupa untuk sobat-sobat Atira TV di rumah, karena kita memang channel yang, mencerahkan dan menggerakkan, tentu kita berharap ada, satu closing statement dari Kak Waduh. Delia untuk sobat-sobat Atira di rumah. Silakan. Kalau, closing statement-nya apa ya? Saya juga bingung, Pak, karena belum mempersiapkan sebenarnya. Cuma yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman yang menonton ini adalah penting untuk kita memahami bagaimana perangai manusia, bagaimana, manusia itu berinteraksi, khususnya dari bahasa ya, karena saya juga belajarnya dari bahasa memahami manusia. Masih belajar memahami manusia dari segi bahasanya, dan ternyata itu banyak banget faktor-faktor yang melibatkan seseorang tuh mengeluarkan bahasa, yang dia keluarkan. Misalnya nih, apa sih yang ada di dalam pikirannya ketika mengeluarkan bahasa ini? Apa sih emosi apa yang ada dalam hatinya saat dia mengeluarkan, kata-kata ini gitu. Dan itu semua perlu kita untuk pelajari karena, ternyata di dunia ini yang paling susah adalah memahami manusia.
Dan kalau misalnya pemahaman tentang ilmu teknologi, kemudian apa ya, ilmu-ilmu yang didapatkan secara kontekstual itu memang mudah, tapi untuk memahami manusia ini itu kita butuh belajar dan tidak ada apa ya, tidak ada batas waktunya gitu. Setiap hari kita mempelajari manusia, manusia satu dengan manusia yang lainnya itu berbeda. Jadi beda juga cara treatmentnya dan kita harus paham bagaimana men-treat seseorang dengan karakter A, B, C, dan lainnya. Dan itu akan berguna banget untuk kehidupan kita, entah itu kamu sebagai guru mungkin nanti, entah itu sebagai sutradara, entah itu sebagai presiden, entah itu sebagai orang yang berjasa di sawah, itu akan berguna banget untuk memahami ya, pengetahuan tentang memahami manusia itu akan berguna banget karena setiap hari kita berinteraksi sama manusia. Closing statement yang sangat panjang, Pak. Tapi karena saya tidak memiliki kalimat-kalimat yang singkat karena tentang memahami manusia itu memang panjang, guys. Jadi ya semoga ditangkap ya maksud saya. Ya, Pak, setidaknya, dari apa yang ilmu kita dapatkan hari ini, ya kita juga bisa memahami seorang Delia itu orangnya seperti apa. Betul, betul sekali. Terima kasih, Pak. Baik, kalau kalau saya rasa itu sudah mewakili sekali closing statement-nya Delia. Baik, teman-teman, sobat Atira TV di rumah, saya kira, waktu jualah yang akhirnya memisahkan kita, tetapi ini bukan untuk yang terakhir kalinya karena akan ada banyak, narsum-narsum lain yang tentunya menginspirasi kita semua untuk selalu berliterasi. Jadi, supaya tidak ketinggalan jangan lupa kalian, like, subscribe, dan komen di Atira TV channel ya. Baik, saya kira cukup. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih untuk, Kak Delia, Terima semua kasih kru, juga untuk Pak Holis. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.